Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang rasul yang merupakan putra dari Nabi Adam alaihi salam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Syith alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anushi bin Syith bin Adam alaihi salam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Syith. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberikan beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nama Nabi Idris alaihi salam sebenarnya adalah Akhnuh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Idris menjahit gamis. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang memesannya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah sampai ke rumah Nabi Idris alaihissalam, malaikat maut pun memberi salam, kemudian ia duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, maukah kamu berkeliling bersamaku untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya, Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu, siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat menjawab, "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar, wahai Nabi Allah Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyantap makanan." "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku, kemudian Tuan mohonkan kepada Allah
agar Allah menghidupkan aku kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan iba dan sedih ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana Tuhan merasakan rasa sakit dari maut itu?" Bila seekor binatang dikelupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripada itu. Lalu malaikat Israel berkata, "Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu, belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu." Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris alaihissalam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh duri, air panas yang mendidih dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka, maka mereka pun kembali. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa saja yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat Israel menjawab, "Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, yakni berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka malaikat maut pun memohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon surga, lalu ia keluar dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sandal Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris menjawab, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surah Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan Allah berfirman lagi, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu. "Biarkanlah dia,
karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam Surah Maryam dan Surah Al-Anbiya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari Nabi yang pertama berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan Ibnu Abbas yang berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Dikutip dari kitab Qasas Al-Anbiya, karya Ats Sa'alabi. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 Nabi Adam, putra dari Yazid bin Mihlail, bin Qoinan, bin Anushi, bin Syith bin Adam alaihissalam. Dan dia adalah keturunan pertama yang dikaruniakan kenabian setelah Adam dan Syith. Nabi Idris alaihissalam menurut beberapa riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai berusia 82 tahun. Dikutip dari kitab Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir. Di antara beberapa nasihat Nabi Idris alaihissalam ialah 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia adalah orang yang rendah hati dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu dari Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula puasa dan sholatmu. 4. Janganlah bersumpah dengan keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta, agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Bertaatlah kepada raja-rajamu, dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri terhadap orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan lama menikmati kemujuran nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak satu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperoleh, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah. Demikianlah perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang diberkahi dengan ilmu, kebijaksanaan, dan kesabaran. Beliau bukan hanya seorang utusan Allah, tetapi juga seorang pemimpin, seorang guru, dan seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar tentang pentingnya ilmu dan amal, bagaimana kesabaran membawa keberkahan, dan bahwa ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Nabi Idris mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian, untuk terus belajar, bekerja keras, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang sesungguhnya. Semoga kisah Nabi Idris ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih peduli terhadap sesama.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan manfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.